Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban saya dari 5 soal terkait dengan materi dari mata kuliah studi komparatif. Soal nomor 1 yaitu pemaparan tentang poin-poin penting yang dibahas dalam artikel berjudul Peran Kepala Sekolah dan Yayasan dalam Mengembangkan Pendidikan Islam. Pada artikel di atas membahas tentang signifikasi kolaborasi antara kepala sekolah dan yayasan dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah disertai dengan dukungan strategis dari yayasan dapat menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pengajar, serta pengelolaan sumber daya yang optimal. Keterlibatan aktif kedua entitas. Soal nomor 2 yaitu saya mengambil artikel dari Sinta 5 berjudul Meningkatkan Sistem Pendidikan dan Gaya Hidup Menabung yang Baik serta Meningkatkan Kualitas Tempat Belajar yang Bersih, Sehat, dan Aman di PAUD Al-Halim melalui program sosialisasi. Nah, poin-poin pentingnya pada artikel saya mengambil bahwasannya di artikel itu 1. Sistem pendidikannya melalui pelatihan bagi pendidik dan orang tua serta penerapan metode pembelajaran yang sangat efektif. Yang kedua, gaya hidup menabung. Dengan mengenalkan pentingnya menabung sejak usia dini melalui kegiatan yang melibatkan anak-anak secara langsung seperti penggunaan celengan dan simulasi transaksi sederhana. Yang ketiga, kualitas tempat belajar, di mana pada artikel tersebut melalui penata ruang kelas yang bersih, penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai, dan penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak sejak dini, meningkatkan kesadaran orang tua, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang dan optimal. Yang B, kaitannya dengan sekolah saya yaitu di sekolah saya juga ada sosialisasi menabung melalui kegiatan edukatif seperti lomba menabung, pembuatan celengan kreatif, dan simulasi pasar sederhana atau di market day setiap akhir tahun di akhir pembelajaran. Yang kedua, lingkungan belajar yang sehat, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun, penyuluhan mengenai gizi seimbang melalui mata pelajaran PJOK, dan penataan ruang kelas yang nyaman agar anak-anak belajar secara kondusif. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Di sekolah saya selalu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pentingnya pendidikan karakter dan peran orang tua dalam mendukung program sekolah. Seringkali kegiatan ini dilakukan di akhir semester dan di pertengahan semester agar orang tua dapat mengetahui perubahan atau perkembangan anak-anaknya. Kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter anak sejak dini, selaras dengan tujuan yang diusung dalam artikel tentang meningkatkan sistem pendidikan dan gaya hidup menabung. 3. Saya mengambil artikel dari Sinta 5 yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. 1. Poin penting dalam artikel. Peran penting TIK dalam pendidikan karakter. TIK dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkenalkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama melalui beragam aplikasi di media digital. 2. Strategi implementasinya. Penggunaan media digital seperti video edukatif, aplikasi pembelajaran interaktif, dan platform komunikasi untuk mendukung pembelajaran yang berbasis pada karakter. 3. Manfaat bagi siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 4. Tantangan yang dihadapi, yaitu keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet serta minimnya pelatihan bagi pendidik dalam memanfaatkan TIK secara efektif. Hal ini sering terjadi di beberapa sekolah, bahkan hampir keseluruhan, karena memang fasilitas terhadap perangkat itu masih minim untuk teknologinya. Yang kelima, rekomendasi. Perlunya pelatihan berkelanjutan bagi pendidik.
Penyediaan fasilitas yang memadai serta kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung integrasi TIK dalam pendidikan karakter. B. Kaitannya dengan situasi di sekolah. Penggunaan aplikasi pembelajaran. Aplikasi seperti Kuiper, Ruang Guru digunakan untuk nilai-nilai karakter melalui modul interaktif. Tapi di sekolah saya masih menggunakan soal nomor 4. Saya mengambil jurnal dari Scopus dengan judul Inovasi Pendidikan STM Sekolah Dasar melalui Integrasi TIK untuk Pengembangan Kompetensi Guru dengan tinjauan literatur. Artikel yang berjudul inovasi ini memiliki poin-poin penting, yaitu peran TIK dalam pendidikan STIM. Integrasi TIK dapat meningkatkan mutu pembelajaran STIM dengan menyediakan alat dan sumber daya yang memadai serta memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih baik, interaktif, dan menarik bagi siswa. 2. Pengembangan kompetensi guru. Penerapan TIK dalam pembelajaran STIM menuntut peningkatan kompetensi guru baik dari segi pengetahuan teknis maupun pedagogis agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. 3. Pendekatan pembelajaran inovatif. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang inovatif, serta pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, yang dapat didorong oleh pengguna TIK untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang keempat, tantangan dalam implementasi. Meskipun manfaat yang ditawarkan sangat signifikan, implementasi TIK dalam pendidikan STIM menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi guru, dan hambatan budaya yang perlu diatasi demi mencapai keberhasilan. Rekomendasi untuk kebijakan pendidikan. Artikel ini memberikan rekomendasi bagi membuat kebijakan untuk mendukung integrasi TIK dalam pendidikan STIM melalui penyediaan pelatihan guru dan peningkatan infrastruktur dan pengembangan kurikulum yang mendukung penggunaan TIK secara efektif.